susah memang. Jadi kalau ibu-ibu menengok orang sekolah agama tergede sampai itu ngomong banyak anak dia apa tuh banyak. Itu datang lagi mahal dong, satu orang tiap waktu. Lalu kita belajar dari lama anak sebenarnya cuma tak cocok dengan pikiran awak, maka tunjuk bukan. Nah, jadi contohnya gini. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah, karena itu kita memuja dan memuji hanya kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang layak dan patut serta pantas untuk kita puja juga kita puji. Adapun kita ini tak layak untuk dipuja dan tak patut pula untuk dipuji. Karena itulah agama kita mengajarkan, kalaupun ada orang-orang yang memuji-muji kita, bapak hebat ya pak, ibu-ibu hebat ya bu, ente hebat ya bu, anak-anak dan sukses semua, maka jawabnya alhamdulillah. Jangan pula kita teori-teori, oh yo, apa mendidik anak lego. Teori itu tak laku sebenarnya kalau Allah tak kasih. Karena itu setiap orang-orang yang memuji kita katakan kepadanya alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Saya ini tak layak kalian puja, tak patut kalian puji, karena saya tanpa Allah tidak ada sesiapa. Karena itu dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, beliau menukilkan sebuah zikir yang perlu kita rutinkan setiap kita selesai sholat. Ini zikir boleh dirutinkan setiap selesai sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini dibaca rutin. Apa makna zikir ini? Allahumma la mani'a lima a'taita. Tak ada yang bisa menghalangi nikmat Allah itu sampai ke kita kalau Allah memang ingin membaginya. Sebaliknya, tak ada yang bisa mengantarkan sesuatu nikmat itu kepada kita kalau Allah memang enggak pengen bagi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Usaha apapun yang kita lakukan, ikhtiar apapun, strategi apapun yang kita rencanakan, tidak akan berpengaruh apapun kalau Allah enggak pengen. Ini mesti diyakini. Sebab itu kita bisa begini, bisa begitu, semuanya bukan karena kita hebat, tetapi Allah lah yang telah memudahkannya. Lalu yang kita rencanakan itu terjadi. Tetapi bila Allah memang tidak menghendaki berkumpul manusia di seluruh kolong langit ini untuk melakukannya, maka tak akan terjadi. Baru-baru ini kita baru didera oleh sebuah wabah bersama COVID-19. Mana ada orang-orang hebat? Ada. Katanya Amerika hebat, katanya Jepang hebat. Mana ada? Tak ada. Tak ada orang hebat. Ini membuktikan memang kalau Allah ingin mengasih sesuatu,
Tak ada siapa yang bisa menghalangi. Karena itu kita hanya bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat juga salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga terus terlimpah tercurah. Salam. Materi kita tentang fikih. Malam ini fikih kurban. Tapi saya untuk menyatukan pikiran kita, apa sebenarnya fikih ini? Sering orang menyebut fikih. Kalau datuk-datuk kita dulu menyebutnya fikah atau fekah. Ngaji apa itu? Ngaji fekah. Maksudnya fikih. Apa arti fikih? Fikih ini sebenarnya ada bahasa yang digunakan oleh Al-Quran juga hadis Nabi. Liyatafaqahu fid-din. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Padanan kata yang ada. Liyatafaqahu fid-din. Kata Allah, tak selayaknya kalian semuanya pergi berperang, tetapi sebagian tinggallah di kampung. Liyatafaqahu fid-din. Yatafaqahu itu satu akar kata dengan fikih tadi. Faqaha. Maknanya memahami agama. Jadi kata Allah, kita kalau ada perang tak boleh semuanya pergi perang. Sebagian tinggal di kampung. Untuk apa tinggal? Untuk belajar. Liyatafaqahu fid-din. Untuk belajar memahami agama. Jadi fikih maknanya adalah pemahaman, memahami agama. Jadi fikih itu sebenarnya bukan apa kata Al-Quran, bukan apa kata hadis, tapi fikih itu adalah hasil pikiran manusia dari maksud Al-Quran dan hadis. Karena itu nanti bapak-bapak akan menengok ada beberapa pendapat para ulama yang disebut dengan fikih-fikih syadu. Ada fikih Hanafi, ada fikih Malik, ada fikih Hanafi, ada fikih Imam Ahmad bin Hanbal. Orang-orang bertanya, apa lagi tanya Ustaz? Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kenapa banyak tuh pendapat ini? Benar orang cakap. Tuhan satu, Allah Ta'ala, Nabi satu. Tapi dalam sholat cara mengangkat tangan itu banyak cara. Bingung kami. Pendapat-pendapat yang banyak tadi itu sebenarnya hasil perasaan pikiran manusia. Hasil perasaan pikiran itu yang disebut dengan fikih. Jadi fikih itu sebenarnya bukan Quran, bukan hadis, tetapi bagaimana para ulama memahami maksud Al-Quran, maksud hadis, di situ ada fikih. Jadi nanti ada dua, ada syariat, ada fikih. Kalau syariatnya itu ya teks Al-Qurannya, kalau fikih itu hasil dari orang memahami maksud Al-Quran itu fikih. Contoh gini lah. Allah cakap begini, kata Allah, kalian tidak boleh memakan bangkai. Kata Al-Quran. Mana yang terkategori bangkai? Nah, itu nanti masuk fikih. Kapan sesuatu itu dikatakan bangkai? Imam Malik dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam memahami bangkai. Ibu kalau ada ayam di jalan Putri, ibu tadi ya jalan Putri ya, terserempet oleh mobil. Lalu ayamku ayam jago, ayam besar, ada bangkok lagi. Terserempet mobil, lalu kejang-kejang, disembelih, halal lagi kan? Halal. Itu kata siapa? Ibu-ibu bermazhab Syafi'i, atau bermazhab Maliki, atau bermazhab Hanafi, atau Bali? Katanya bermazhab Syafi'i ya. Orang Indonesia ini kan bermazhab Syafi'i. Sebenarnya oleh Imam Syafi'i itu dah halal.
kalau ada ayam kejang-kejang atau bahasa Jawanya kejet-kejet, meregang nyawa, cepat-cepat kita ambil pisau sembelih. Kata Imam Syafi'i itu nggak boleh, itu udah bangkai. Karena yang namanya hidup, kata Imam Syafi'i itu dia bergerak itu harus hayatan mustaqirrah. Bergerak yang dia sendiri itu menggerakkannya dengan sengaja. Tetapi kalau bergerak-geraknya ayam itu, gerak itu bukan bergerak sengaja, itu SOP kematian aja. Karena dia dah mau mati kan, ada lama mati gitu. Tak perlu sembelih mati dia. Jadi kata Syafi'i, hewan yang tidak lagi hayatun mustaqirrah, yang bisa bergerak sendiri yang sengaja. Kalau ayam bergerak melangkah sengaja, dikepaknya sayapnya sengaja, diregangnya kakinya sengaja, itu hidup. Tetapi dari meregang-regang itu adalah proses kematian saja. Jadi tidak boleh disembelih, itu udah bangkai. Lah nggak sepi lah. Tetapi kata Imam Malik nggak apa-apa. Tapi dia kan masih hidup, nyawanya masih ada. Terbukti dan meregang-regang. Karena itu halal kata Malik. Sembelih lah. Kalau nanti kita biarkan mungkin 2 menit baru mati. Tetapi kalau disembelih tak sampai 2 menit mati. Jadi dia mati dan itu karena sembelih tidak, bukan karena dia memang meregang nyawa tadi. Akhirnya pindah lagi ke Malik. Ibu setuju ke Malik, kan setuju ke Syafi'i. Tidak. Jadi pemahaman ini itu fikih. Itu udah fikih itu. Padahal Allah mengharamkan bangkai, itu aja. Allah cakap bangkai. Mana yang bangkai? Ini masuk. Nah, mengapa banyak itu pendapat nih? Sebenarnya penyebab banyak pendapat itu pertama, Al-Quran tidak berbicara teknis. Umumnya Al-Quran ini teknis-teknis Allah nggak bicara. Bangkai, Allah nggak cerita apa itu bangkai. Allah nggak cakap. Jadi yang bersifat teknis Allah nggak sebut. Teknis-teknis itu biasanya dijelaskan oleh Nabi selaku penjelas Al-Quran. Karena Nabi itu ditugaskan Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Sebab itulah kata Allah, Muhammad kalau menjelaskan sesuatu itu sebenarnya bukan menurut dia sendiri, sebenarnya dia sudah dituntut oleh wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Muhammad itu bercakap, dia tak cakap sendiri, dia itu cakap atas bimbingan wahyu Allah. Nah, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada masyarakat yang berbeda pendapat, ada sahabat-sahabat yang tidak sependapat, masalah itu clear kalau ditanyakan ke Nabi. Jadi tidak ada orang berbeda pendapat. Sebenarnya di zaman sahabat sendiri, ketika Nabi ada, mereka berbeda pendapat juga. Tetapi perbedaan pendapat itu akhirnya selesai ketika sudah bertemu dengan Nabi. Lalu berarti penyebab kedua orang berbeda pendapat itu karena Nabi sudah tidak ada lagi. Kalau Nabi hari ini ada, Nabi Muhammad itu ada, kita tidak akan berbeda pendapat. Berbeda pendapat lagi kita di masjid nih. Kita cek aja Nabi. Tentu Nabi punya WA. Kalau Nabi hidup sekarang, kira-kira ada nggak nomor WA? Tentu ada ya. Kita cek. Kita Nabi punya email. Nabi tentu punya kontak pengaduan ya kan? Kalau Nabi itu hidup zaman sekarang, kita cek Nabi hidup Nabi Kumbi. Ini kami di masjidnya ada gadohnya ini, pengesahan ini. Dijawab Nabi, selesai. Ya kan? Akankah basmalah ini dijaharkan atau disirkan ya Rasulullah? Akankah kami ini doa sama-sama saudara rendah? Akankah kami ini kalau ada orang meninggal takziah 3 kali itu boleh tak kami makan-makan atau tidak? Itu tanya Nabi. Kalau itu dijawab Nabi. Contoh di zaman Nabi itu suatu ketika ini perbedaan pendapat antara
Ibnu Mas'ud dengan Umar bin Khattab. Ibnu Mas'ud ini ahli qiraat. Jadi Al-Quran kita ini sebenarnya adalah satu model cara membacanya yang sampai ke kita. Sebenarnya ada belajar qiraat itu minimal qiraatus sab'ah, 7 model cara, 7 imam cara membaca. Kita mungkin ibu-ibu bapak tak sempat belajar itu. Yang Syiah itu kadang tidak kira itu selesai kan. Misalnya kan ayat yang sama yang pernah diajarkan Nabi kepada Umar ternyata dibaca oleh Ibnu Mas'ud berbeda. Banyak riwayat menyebutkan, misalnya di dalam Al-Quran itu ada kata imalah. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Kenapa pula menjadi re? Memangnya orang Arab itu Melayu pakai gaya pula kan? Wasyamsi wa duhiha wal qamari idza talaha wad duhi wal laili idza saji. Pernah tak Bapak dengar? Belum ya? Pernah ya? Belum. Ini malamnya belum dengar. Nah, kalau kita belajar Quran ada namanya nanti imalah. Wah, tapi kan kita belum belajar ya. Jadi yang kita belum tahu itu sebenarnya belum tentu salah, tapi kita aja belum belajar, jadi kita belum tahu. Karena itu Bapak nggak boleh reaktif kalau nengok orang yang nggak sama ibadahnya dengan kita. Belum tentu itu salah, tetapi ilmu kita belum sampai sana. Kan? Atau gini, saya baca surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Mengapa tadi qayyimah? Itu tadi sebelum qayyimah walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Mengapa bisa ditahan? Napas boleh berubah? Itu namanya saklah. Jadi memang harus seperti itu bacanya. Ditahan, napas nggak boleh diganti. Tahan napasnya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Tidak boleh wajah. Wajah. Oh itu. Kok gitu? Begitu dia tidak mengajar. Makanya dalam Quran ada sakta. Nah, ketika Ibnu Mas'ud baca salah satu Al-Quran, ini Umar bin Khattab sudah dengar ini cara membaca dari Nabi, tetapi Ibnu Mas'ud baca enggak gitu. Allah Umar ini. Ditarik ini selendang Ibnu Mas'ud ini. Dikirimnya mau mengarah, macam apa kau baca ini? Aku udah dengar ayat ini dari Rasulullah. Membaca main-main. Kata Rasulullah, Umar ngapa nih? Kamu lagi udah bahasa ya? Kata Rasulullah. Ini udah masuk ini tahap-tahap dibaca, nyanyi kata orang Melayu. Nyanyi tak boleh dibaca. Memangnya kenapa nih? Kata Rasulullah. Ini udah masuk nih kata Umar. Saya sedang mendengar ayat ini dari engkau ya Rasulullah, tak seperti yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Sekarang dia baca lain lagi. Kata Nabi, coba kau baca Umar. Dibaca oleh Umar. Begitulah Al-Quran itu diturunkan. Nah, Ibnu Mas'ud baca, dibaca oleh Ibnu Mas'ud dengan yang berbeda. Begitulah Al-Quran itu diturunkan. Nah, dua itu selesailah masalah antara Ibnu Mas'ud dengan Umar bin Khattab karena Nabi ya dong. Kadang kopi toko bertanya ke guru-guru itu beda pendapat. Guru itu coba dulu, awak pun ikut coba. Nah ini masalahnya. Guru ini kadang saklat. Kata guru, kalian ini nanya video itu nak topik berado tuh. Nah itu guru itu provokator. Ini berbahaya nih. Merasa mengejas, mengklaim kebenaran itu hanya milik dia saja. Ini bahaya.
Padahal budayanya para ulama ini dulu kalau berbeda tak pernah klaim-klaim, Pak. Baik-baik ya. Antara guru dengan murid berbeda pendapat biasa aja. Itu Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik. Akhirnya Syafi'i dan Malik ini berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang konsep rezeki. Kata Imam Malik, yang namanya rezeki itu tidak perlu diusahakan rezeki terdapat. Bukan tuh Imam Malik. Kata Imam Syafi'i tidak. Rezeki itu harus diikhtiarkan baru dapat. Kalau tidak ada ikhtiar, rezeki tidak akan dapat. Kan bisa dapat. Nah, ini guru dengan murid berbeda pendapat. Suatu hari Imam Syafi'i ini jalan, kebetulan di samping jalan itu orang sedang memanen anggur. Lalu Syafi'i singgah bantu orang itu manen. Setelah selesai memanen, kata orang yang punya kebun, saya senang hati Syafi'i. Ini konsep saya betul nih. Bahwasanya ikhtiar dulu baru dapat rezeki. Kalau saya tadi tak nolong, pasti tak dapat nih anggur. Nah, berarti dia merasa dirinya paling benar, guruku salah, Malik salah. Dengan percaya diri ditanya-tanya anggur tadi menemui gurunya Imam Malik. Ya guru, ini konsep saya pasti betul. Ini contohnya tadi. Saya menuju ke sini tadi, kata Syafi'i, ada orang manin anggur. Lalu saya tolong. Gara-gara saya tolong itu lalu dibaginya saya anggur nih. Andaikan saya tadi lewat saja, nggak bantu dia, pasti anggur bisa dapat. Berarti memang rezeki harus diikhtiarkan untuk dapat. Apa kata Imam Malik dengan jawab santai? Nah itulah, saya dari pagi di rumah aja dari tadi ngajar. Tapi siang tadi saya kepikiran, kalau anggur lagi soda cuma. Kata Imam Malik, ada tahu anggur kemarin? Nah, dulu kojo-kojo aku, datang anggur yang kamu. Ada bola-bola orang tuh. Mana yang betul tuh? Sebenarnya kedua-dua itu betul. Ada rezeki yang memang bisa diikhtiarkan, tapi setiap ikhtiar belum tentu akan datang rezeki. Contoh, saya mau minum. Ikhtiar saya pengen minum, saya ambil ini. Saya buka. Ini ikhtiar saya ini. Saya ngangkatkan mulut saya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dapat air, usaha. Tapi saya telah berusaha, ambil air, buka tutup, ngangkatkan mulut. Tiba-tiba entah apa yang menggigit tangan saya. Terlepas air tadi. Akhirnya tak dapat kan? Ikhtiar sudah, tetapi tak dapat. Macam ibu-ibu dulu. Rencana ibu kan, suami ibu kan bukan bapak yang sekarang. Nah, itu dulu rencananya. Tapi ujung-ujung berkhianat bapak itu. Lalu datang bapak yang sekarang. Padahal tak ada ibu. Jadi, namanya tak rezeki. Atau bahasa kita tak jodoh. Karena yang namanya rezeki tak ada orang datang dia bapak tu ke rumah kebetulan nak minta minum, tengok bapak ni nak kena rezeki. Nah inilah budaya-budaya perbedaan pendapat itu sebenarnya sudah sangat luar biasa. Belajar fikih ini penting. Belajar fikih ini kita menjadi orang yang toleran, tidak saklek. Apa saklek kok? Tidak kecil hati, tidak apa kok? Tidak sempit hati, tidak mudah merasa diri paling benar. Itu penting. Nah ini tentang fikih. Terus Nabi sudah tak ada, lalu para ulama menjadi pewaris Nabi. Kata Allah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ini itu pewaris Nabi. Tempat kita bertanya kalau kita tak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanyalah kalian ke ahlinya kalau kalian tak tahu. Timbul masalah. Guru kok ilmunya beda, akhirnya cara berpikirnya beda, fatwanya pun berbeda. Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat ini? Biar aja berbeda, kita saling menghormati saja. Ibu yakin dengan pendapat ini, laksanakan macam ayam tadi. Yakin rasanya. Mereka melabuh sembelih, alat, rasanya yakin, akalah. Tetapi orang-orang yang berpikir
Syafi'i tidak mau dia makan kuda bangkai, tidak mau dia. Mengapa dia tidak mau? Karena kebetulan anak ayam, rupanya itu ayam ada jadi ya itu, ya kan? Nah, jadi kalau sudah berpendapat itu ya konsisten. Jangan kata orang kampung itu diberi mato, dipiciankan, diberi malu, dikambingkan, ya gitu. Nah, pendapat-pendapat tadi itulah yang disebut dengan fikih. Ini pengantar saja secara sederhana untuk memahami apa itu fikih. Sekarang kita masuk ke fikih kurban. Habis waktunya. Jadi Ustaz Zulfadli mengatakan kita mengaji tentang fikih kurban. InsyaAllah kita tak berapa lama lagi akan berkurban. Pertama, kurban kita dah tahu kan, menyembelih hewan tertentu pada hari-hari tertentu, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semua hewan boleh jadi kurban. Ayam bisa jadi kurban, ya, anjir bisa. Nah, hewan-hewannya sudah Allah tetapkan. Pada hari-hari tertentu, harinya dari ditentukan tanggal 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13 yang disebut dengan hari tasyrik. Dengan cara-cara tertentu, yang caranya seperti tidak boleh membunuhnya dengan benda yang tumpul, nanti menganiaya binatang, boleh, ya kan? Harus disembelih dengan alat penyembelih yang tajam agar hewan itu tidak teraniaya, tidak boleh dipukul mematikannya, tidak boleh. Nah, ini cara-cara. Terus apa hukum berkurban? Di hukum berkurban mulai terjadi perbedaan pendapat. Yang saya sebutkan yang kontroversi aja antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Kita mulai dari Imam Hanafi. Kenapa Imam Hanafi? Karena Imam Hanafi paling tua. Dia urutan para imam fikih itu, kalau yang imam yang empat ini urutannya pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Ini urutannya. Jadi kata Imam Hanafi, hukum berkurban itu wajib. Apa hukumnya, Bok? Wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi orang yang mampu. Kita ingin belajar apa sebab Imam Hanafi mengatakan hukum berkurban itu wajib. Pertama, dalilnya surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Fasholli li rabbika, maka salatlah kalian untuk menyembah Tuhan kalian. Wadhar, dan berkurbanlah. Sederhana saja logika Imam Hanafi mengatakan wajib. Apa hukum salat? Wajib. Mengapa dibuat kurban dari sunnah? Padahal ayat ini menyebutkan dua perintah. Fasholli li rabbika, maka salatlah kalian untuk menyembah Tuhan kalian dan berkurbanlah. Salat hukumnya wajib. Tiba-tiba kurban sunnah menyembah jauh. Perintahnya sama. Kalaulah Pak RW cakap kita besok kita berkeroyong, Bapak Ibu diwajibkan membawa sapu dan cangkul. Sapunya wajib, cangkulnya sunnah, gimana lah? Sekali cakap. Ini dihubungkan dengan kata dan. Logika sederhananya ya. Jadi kalau sholatnya wajib, tentulah kurbannya juga wajib. Karena sekali perintah. Sholat kalian berkurban tak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini memang panjang cerita, tapi tidak apalah. Kalau bingung biar aja lah, bingung tidak apa-apa. Minimal pernah bingung. Belajar memang mesti dimulai dari bingung. Nah, mesti harus mengerti langsung, tidak apa-apa. Biarlah, pertama bingung-bingung untuk ngantuk. Ini kalau bingung ngantuk awak. Semakin tak paham itu semakin ngantuk. Tidak apa-apa, biar aja lah. Minimal kita telah datang ke majelis ini dah berpahala. Karena duduk kita pada rencana ingin belajar, itu dah berilmu lah. Tidak apa-apa, halo lah. Paling nanti ujung-ujungnya setelah kita pernah dengar,
pernah aku dengar gongkong masih mana dulu ya. Udah telah 10 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi berkat bingung dulu, menguntungkan sekarang. Biarlah. Jadi ibu-ibu tak usah bosan. Saya tidak akan marah kalau bapak ibu ngantuk. Saya paham. Ya. Saya ini kan guru, biasa nengok mahasiswa ngantuk, biasa. Tak usah marah-marah, tak usah dilempar pakai penghapus. Kalau gitu dulu sekolah gitu enggak. Ngantuk ada lempar penghapus ke guru. Gaya betul lah guru awal dulu, tapi tak boleh lagi. Allah mengampuni. Tapi itu tak boleh kita teruskan. Itu tidak mendidik anak-anak kita menjadi baik. Nah, terus yang kedua, bentuk kalimat Allah di sini namanya fi'il amar. Fi'il amar itu kata kerja perintah. Kan tak tahu ibu yang tak pernah belajar bahasa Arab tak tahu fi'il amar memang. Tapi tak apa-apa lah. Pernah dengar kata amar. Amar itu tahu kan tetangga awak si amar ya. Tak apa-apa lah. Fi'il amar kata kerja dalam bentuk perintah. Setiap Allah dan Rasul yang memerintah itu hukumnya wajib. Ada kaidah usul fiqh namanya al-aslu fil amri lil wujub. Setiap Allah memerintah itu hukumnya wajib. Setiap Nabi memerintah hukumnya wajib. Mengapa puasa itu wajib? Karena perintah. Mengapa berzina diharamkan? Karena larangan. Setiap Allah, setiap Rasul memerintah hukumnya wajib. Setiap Allah dan Rasul melarang hukumnya haram. Nah, kalau mulai bingung kan, apa-apa dong biar jelas. Nah sekarang bentukan kata Allah ini fasalli, maka salatlah kalian, wanhar, berkurbanlah, itu perintah. Kata guru kita kerjakan, kita perintahkan, mesti dikerjakan. Jangan dikerjakan, jangan buat. Duduk situ, duduk wajib. Kata Allah, salat, berkurban, berarti kurban dan salat wajib. Yang kedua. Yang ketiga, ini memang akan menambah bingung Bapak Ibu. Jadi setiap Allah memerintah, kata Imam Hanafi, itu dalalah lafadznya qat'i. Qat'i itu pasti harus dilaksanakan. Ya. Walaupun sifatnya umum, setiap Allah memerintah itu walaupun sifatnya umum, maksudnya mesti pasti, namanya qat'i. Setiap dalil-dalil Al-Quran yang qat'i tak boleh dikhususkan oleh hadis-hadis ahad. Hadis ahad itu apa Ustaz? Lah, banyak kayak dulu ya kan? Nah, memang banyak kisah memang. Jadi kalau ibu-ibu menengok orang sekolah agama tergede sampai itu ngomong banyak anak dia apa? Banyak. Itu datanglah di mahal satu nak orang tiap waktu. Lalu kita belajar dari banyak sebenarnya, cuma tak cocok dengan pikiran awak, maka katanya bukan. Nah, jadi contohnya gini. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka dengarkan dan diam. Itu firman Allah. Firman Allah itu umum. Di mana aja kita mendengarkan Al-Quran, mau dalam sholat atau di luar sholat, kalau ada orang baca Quran, wajib dengarkan dan diam. Kan itu maksud ayat tadi. Maka oleh Imam Hanafi, ayat ini pasti harus dilaksanakan begitu. Tidak boleh dikhususkan dengan hadis yang ahad. Sebab itulah mengapa Imam Hanafi, kalau sholat berjamaah, makmum tidak boleh baca Fatihah. Karena bertentangan dengan ayat ini. Karena kata Allah, kalau dibacakan Al-Quran kepada kalian, dengarkan dan diam. Tadi kan imam baca Quran. Wa inil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus dia baca ayat. Tadi apa? Wal 'adiyati dhabha. Kata imam tadi. Kita sibuk baca apa? فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. Kan itu juga nak. Padahal imam itu membaca untuk siapa? Untuk kita makmum. Kalian kalau dibacakan Al-Quran tidak boleh ribut, dengarkan, diam. Maka kata Hanafi,
Tidak perlu baca Fatihah. Tidak sah itu sholat kita. Kalau tidak baca Fatihah jangan taruh. Tidak sah tuh kata Imam Hanafi kalau kalian sholat sendiri. Surang-surang kalian sholat tidak kalian baca Fatihah sah. Sekarang kalian kan berimam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Baca imam itu sudah menjadi baca makmum. Itu kata siapa tuh? Nah, kita kalau cerita tentang Hanafi macam Hanafi gitu. Jangan kita jelek-jelek kau cerita Hanafi. Ada Hanafi itu dah jalan. Ada gitu Pak. Nyusat kau Hanafi kan? Tak boleh gitu dong. Amma sedang menjelaskan pikiran Hanafi yang saya harus seperti Hanafi. Nah, inilah sebabnya mengapa dalam fikih Hanafi dia tidak mewajibkan atau mengharuskan makmum baca Fatihah. Sebab itulah mengapa ketika kita masbuk, nah, kan ini masbuknya. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, datanglah ibu masbuk kepada Allah. Allahu Akbar, rukuk dia. Rukuk kita bersama imam. Dapat tak rakaat itu? Dapat kan? Kita tak baca Fatihah kan? Ah, aku jadi sah. Berapa tadi ada baca Fatihah? Mengapa ditandarkannya ke imam? Ah, mana dunia bulan kau ni? Ah, itu. Kata bahasa Bangkinang, yolo sona. Jadi pendapat Nabi ini bisa disisi juga. Karena masbuk itu baru dapat kalau dapat rukuk imam, bukan dapat Fatihah imam kan? Bukan dapat membaca Fatihah, tapi dapat rukuk imam. Sama dengan kurban tadi, maka firman Allah di sini wanhar, berkurban berperintah, maka dia tidak bisa dikhususkan oleh hadis apapun yang namanya hadis ahad. Sebab nanti Syafi'i mentaksis ayat ini dengan hadis yang mengatakan bahwa ada Nabi bercakap ini, siapa yang sedang menyembelih kurban sebelum khatib naik mimbar itu sembelihan biasa. Siapa yang nanti menyembelih setelah khatib naik mimbar itulah kurban. Akhirnya Nabi tidak memerintahkan lagi orang yang tadi sedang menyembelih sebelum khutbah dibacakan untuk menyembelih ulang. Pertanda kata Imam Syafi'i kurban itu tidak wajib. Kalau telah wajib pastilah Nabi akan perintah ulang. Maka oleh Hanafi hadis ini tidak pakai. Kenapa? Karena bertentangan dengan keumuman firman Allah. Hadis dikonfrontirkan dengan ayat Al-Quran yang hadis ini ahad, maka hadis ini tidak harus pakai wajib. Itu kata siapa? Kata Hanafi. Sementara menurut Syafi'i, kalau ada ayat yang umum, maka ayat yang umum kok boleh dikhususkan oleh hadis. Sebab itulah tadi ayat yang umum, wa idza quri'a al-Qur'an, kalau dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkan dan diamlah, dikhususkan kecuali dalam sholat, kata Syafi'i. Karena kita harus baca Fatihah, tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Makanya baru awak baca Fatihah. Jadi orang kok cara berpikirnya antara Hanafi dengan Syafi'i pula berbeda. Maka mereka ini akhirnya banyak perbedaan pendapatnya. Karena memang dari cara berpikirnya itu sendiri, dalam bahasanya metodologi berpikir mereka itu yang berbeda. Akibatnya hukum-hukum yang ditimbulkan setelah itu akan berbeda terus. Sebab itu jarang kita ketemukan antara Syafi'i dengan Hanafi ini satu pendapat. Karena memang dasar pemikiran itu sudah berbeda. Itu dia sebabnya. Jadi kembali ke pokok kajian itu tadi, maka oleh Hanafi hukum berkurban itu wajib, oleh Syafi'i hukumnya sunnah. Wajib dan sunnah bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Wajib itu bila setiap tahun sepanjang mampu. Kapan sunnahnya itu? Sunnahnya setiap tahun setiap kita mampu. Timbul pertanyaan, kapan orang dikatakan mampu? Awakku mampu dan tak awak? Nah itu kan. Tengok nanti kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh karangan Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Di situ didefinisikan oleh para ulama, mampu itu adalah mulai di waktu terakhir
Kapan orang dikatakan mampu? Kalau di hari raya tanggal 10 Zulhijjah, hari Tasyrik 11, 12, 13 ada makanan untuk dirinya dan orang-orang yang berada dalam tabungannya. Kalau nyoba kurban selama PA itu tidak terlantar makan. Itu orang mampu. Kini kurban kita berapa? 2 juta. Pitinya 2.400.000. 2.400.000. Ibu punya piti 2.400.000. Kalau ibu keluarkan untuk kurban 2.400.000 itu tanggal 10, 11, 12, 13 ibu tidak terkendala makan ibu, tidak terkendala tempat tinggal ibu, tidak terkendala orang-orang yang berada dalam tanggungan ibu. Maka ibu itu namanya sunnah oleh sami berkurban, wajib oleh anak berkurban. Piti ku rencana untuk bayar SPP anak sebuah bulan Juli besok. Bola, mau boleh nyampe hari ini. Hari kelima aja kita tidak akan makan rasanya kalau berkurban. Tak kuat, wajib berkurban. Sunnah berkurban. Nyampe hari itu. Kalau selamat di nyampe hari itu, oleh sami sunnah, oleh Hanafi wajib. Awak sewa rumah aja, tunggu dan Agustus kalau di rumah. Besok lagi lo tentu uang itu sudah bulan Agustus. Pokoknya 4 hari ini. Jadi kalau kita pakai fikih ini sebenarnya tidak tertampung masuk di awak kode hewan kurban. Kini pun tak fikih siapa yang pakai di masyarakat awak kode medisi mampu itu tak fikih siapa tidak tahu. Orang mampu Pak. Lalu kata Hanafi tadi ada hadis lagi. Man wajada sa'atan, siapa yang mampu lam yudhah, lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka dia tidak boleh dekat-dekat tempat salat. Salat Idul Adha di mana? Di sini. Jadi kalau Nabi hidup, Nabi tobat hukum dulu. Begitu orang yang datang ditanya Nabi, mampu tak berkurban? Mampu ya Rasulullah. Berkurban tak? Enggak, pulang. Falam yaqrabanna musallana, kalian tidak boleh dekat-dekat tempat salat. Yang boleh sholat itu orang mampu lalu berkurban, orang yang tidak mampu lalu tidak berkurban. Kalau ada orang yang mampu tidak berkurban, fala yaqrabanna musalla, kalian tidak boleh dekat sini, pulang. Gak mungkin Nabi itu musir-musir orang kalau kurban dia sunnah. Itu kata si Anak. Jadi perintah kurban ini berat. Kata siapa? Ya kata Anak. Itu apa-apa, awas nih Ustaz. Awas nih. Itu loh Mak. Kalau berilmu itu kan di situ loh Mak. Pandai Mak tadi. Berilmu untuk mencari hilang itu sarannya. Nah, Bapak Ibu Allah berbahagia. Sepertinya itu dulu yang dapat disampaikan. Mungkin tanya jawab tak ada waktu lagi. Intinya bahwa fikih itu nanti akan kita tengok orang-orang para ulama berbeda pendapat. Karena itu biasa saja. Berbeda pendapat itu sudah terjadi sejak zaman Nabi, zaman sahabat. Karena itu kalau kita memang sudah berniat melakukan sebuah kebaikan, berbeda pendapat tak masalah. Jangan berbantah-bantah karena berbeda pendapat ini. Tengoklah kesatria yang Imam Malik dan Syafi'i yang kita contohkan tadi adalah dua